Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, apakah sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, hari ini kita akan membahas terkait tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Berikut gambaran sistem pencernaan pada manusia. Bayangkan, kita akan jalan-jalan di saluran pencernaan. Kita mulai perjalanan dari bagian paling atas dan ibaratkan makanan yang kita makan akan masuk ke dalam sebuah goa dan akan mengalami perjalanan yang sangat panjang. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Saudara-saudara sekalian, pastinya kita sudah tahu bahwasanya organ sistem pencernaan yang pertama adalah dimulai dari mulut. Upayakan sebelum kita masukkan makanan ke dalam mulut, kita dahulukan dengan berdoa. Kemudian setelah itu kita masukkan makanan ke dalam mulut yang kemudian ditangkap oleh gigi dan lidah, maka kita akan bisa merasakan dan menikmatinya. Nah, apabila ini kita integrasikan ke dalam nilai spiritual, kira-kira apakah yang akan kita lakukan? Ya, benar sekali. Tentunya kita akan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, karena kita diberikan mulut, kemudian diberikan lidah untuk bisa merasakan dan menikmati betapa enaknya makanan yang kita makan. Nah, setelah itu makanan yang sudah kita kunyah, sudah kita lumatkan sebanyak 32 kali, kemudian kita telan, selanjutnya akan masuk ke dalam organ sistem pencernaan yang kedua, yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ dari sistem pencernaan yang kedua. Makanan yang telah dilumatkan kemudian masuk ke dalam kerongkongan, dan di dalam kerongkongan kemudian didorong menuju ke lambung oleh gerakan yang biasa disebut dengan gerak peristaltik. Lambung merupakan organ pencernaan yang ketiga. Lambung di sini bertugas untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam lambung kita, karena di dalam lambung terdapat enzim, yang dimana enzim ini berperan untuk menghancurkan karbohidrat, protein maupun lemak yang terkandung di dalam bahan makanan yang kita makan. Kemudian makanan yang telah dihancurkan oleh lambung tersebut akan masuk ke dalam usus halus kita. Nah, di dalam usus halus terdapat atau terjadi penyerapan sari-sari makanan yang kemudian akan diubah menjadi energi yang akan digunakan oleh tubuh kita. Organ sistem pencernaan berikutnya yaitu usus besar. Sisa makanan yang tidak dapat diserap di dalam usus halus akan menuju ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap di dalam usus besar. Nah, kemudian yang tersisa lainnya berupa ampas atau biasa kita sebut dengan istilahnya tinja atau feses. Yang kemudian tinja atau feses itu nanti akan kita teruskan ke saluran sistem pencernaan berikutnya, yaitu anus. Organ terakhir dari sistem pencernaan atau biasa disebut dengan pintu terakhir dari sistem pencernaan adalah anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses atau tinja. Nah, di dalam anus ini terdapat otot, yang dimana otot ini berperan untuk mencegah keluarnya feses secara spontan. Jadi misalkan ketika kita tidur, kita tidak otomatis langsung tiba-tiba buang air besar, tetapi akan ada otot tadi yang mampu mengendalikan keluarnya feses secara spontan. Jika kita berbicara tentang sistem pencernaan, tentunya tidak terlepas dari asupan makanan yang kita makan. Lalu, untuk apa kita makan? Kalau kita analogikan dalam sebuah kendaraan, yaitu mobil, kenapa mobil membutuhkan bensin? Ya, tentu saja karena mobil atau kendaraan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya bensin. Seperti hanya tubuh kita tentunya tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari apabila kita tidak memiliki sumber energi yang berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, itulah mengapa pentingnya kita perlu menjaga nutrisi atau pola makan yang seimbang yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian untuk penugasannya, lakukan percobaan uji kandungan bahan makanan sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan pada lembar kerja 1.1. Kemudian, buatlah laporan dari hasil percobaan yang kalian lakukan terkait uji kandungan pada bahan makanan.
Demikian pertemuan pada hari ini, kita sudah membahas terkait tentang sistem pencernaan, kemudian kita juga sudah membahas terkait tentang nutrisi atau zat-zat utama yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam makanan yang kita makan. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.